Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengantar salah satu materi dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat, di mana materi ini dapat kita temukan dalam buku pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh Profesor Peter Mahmud Marzuki. Buku yang saya sebut ini adalah salah satu literatur penting, bahkan mungkin menjadi literatur wajib bagi mahasiswa yang memprogram mata kuliah pengantar ilmu hukum di fakultas-fakultas hukum di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Maka saya harus disclaimer, saya harus nyatakan di awal bahwa apa yang akan saya sampaikan kemudian sedikit banyak juga merupakan hasil bacaan saya terhadap buku yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara sekalian, di pertemuan-pertemuan awal kita sudah relatif dapat memahami tentang apa itu hukum. Kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa hukum tidak dapat didefinisikan secara tunggal atau tidak ada kesepakatan tunggal tentang makna, pengertian, atau definisi dari hukum itu sendiri. Mengingat para pakar di bidang ilmu hukum dan termasuk orang-orang yang bergelut, berkiprah di bidang hukum, atau pernah mengalami masalah hukum, tentu punya pengalaman, punya pandangan tersendiri tentang apa yang mereka maknai sebagai hukum itu. Sehingga sampai sekarang tidak ada kesepakatan tunggal tentang apa yang dimaksud dengan hukum. Nah, pada kesempatan ini, ketika kita bicara tentang eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat, sebenarnya dimulai dari pertanyaan, kapan hukum itu ada? Nah, pertanyaan ini juga mungkin sama susahnya ketika kita mencari apa itu definisi hukum. Tapi paling tidak kita dapat mengajukan satu ungkapan yang sudah sangat lazim kita kenal dalam ilmu hukum dan ilmu sosial, yaitu ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, ketika ada masyarakat, maka pada saat itu pula sudah ada hukum. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kapan masyarakat itu mulai ada? Nah, ini juga menjadi problem untuk kita jawab. Tapi setidaknya kita bisa berikan argumentasi bahwa secara historis manusia tidak bisa hidup soliter. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu berkecenderungan untuk hidup bersama. Berkecenderungan untuk hidup bermasyarakat atau ia hidup dalam satu kelompok tertentu. Nah, kenapa manusia cenderung hidup bermasyarakat atau dia tidak bisa hidup sendiri? Ya, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sekuat apapun dia, tidak ada seorang pun manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Baik kebutuhan yang berkaitan dengan aspek fisik, jasmani, maupun kebutuhan yang berkaitan dengan aspek rohania atau aspek kejiwaan. Misalnya dalam aspek
fisik atau jasmani. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, manusia perlu bekerja sama dengan manusia yang lainnya. Misalnya petani yang menghasilkan hasil-hasil pertanian berupa padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan seterusnya, itu tentu membutuhkan manusia yang mempunyai profesi atau mempunyai pekerjaan yang lain. Dia butuh manusia yang bekerja sebagai nelayan, karena dari hasil tangkapan nelayan itu berupa ikan bisa memenuhi kebutuhan gizinya secara sempurna. Jadi dia makan nasi, hasil pertanian, dipadukan dengan dia makan ikan yang mengandung protein, yang merupakan hasil pekerjaan seorang nelayan. Demikian juga peternak misalnya. Jadi dalam hal-hal yang sangat mendasar seperti itu, kebutuhan manusia akan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya, manusia cenderung tergantung satu sama lain. Sehingga dia membutuhkan kehidupan bersama untuk saling bekerja sama, dan itu didapati dalam tata kehidupan masyarakat. Tidak bisa dipenuhi secara sendiri-sendiri. Nah, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya kebutuhan biologis. Nah, itu juga manusia saling membutuhkan. Perempuan membutuhkan laki-laki, laki-laki membutuhkan perempuan. Nah, sehingga muncul kemudian yang disebut dengan institusi perkawinan yang mengatur supaya kebutuhan antara manusia dengan jenis kelamin yang berbeda ini dengan kebutuhan yang sama itu bisa terwadahi, bisa terfasilitasi melalui institusi yang kita kenal dengan perkawinan itu. Nah, demikian juga dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan ruhania, kebutuhan kejiwaan yang menyangkut eksistensi hidup seorang individu atau hidup seorang manusia. Manusia membutuhkan pengakuan, manusia membutuhkan perhatian dari sesamanya, manusia membutuhkan kasih sayang. Nah, itu juga dia tidak bisa penuhi secara mandiri, tetapi dia membutuhkan hubungan relasi dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga mungkin satu minggu kita tidak bertemu dengan orang lain, ya tentu kita merasa kesepian. Satu minggu kita tidak berinteraksi dengan orang lain, tentu kita merasa kurang perhatian dan seterusnya. Nah, sehingga dengan dasar itu tadi, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri, maka manusia hidup bermasyarakat. Untuk survive, manusia membutuhkan kehadiran manusia yang lain. Nah, ketika kita hidup bersama dengan yang lain, maka disitulah dimunculkan atau dibutuhkan adanya pranata-pranata yang akan mengatur kehidupan bersama itu. Supaya kehidupan bersama tadi menjadi kehidupan yang harmonis, menjadi kehidupan yang bisa menciptakan satu keserasian hidup. Dan kalau keserasian hidup itu dapat berlangsung, maka manusia dapat mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Misalnya begini, di ruang Zoom seperti ini, di mana kita bertemu dalam pertemuan perkuliahan secara virtual, tidak bertemu langsung, sebetulnya kita sudah terikat oleh pranata-pranata yang kita sepakati bersama. Jadi misalnya tadi kita bangun pagi, di keluarga masing-masing, tentu di keluarga masing-masing itu juga ada aturan-aturan, ada pola-pola tingkah laku yang secara khas, unik,
ada di keluarga masing-masing. Nah, kemudian kita mau keluar dari rumah, kita shifting dari satu aturan yang berlaku di rumah kita masing-masing, kita pindah ke ruang publik yang namanya di jalan raya. Di jalan raya juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sampai misalnya kita bertemu di dalam pertemuan virtual seperti ini, itu juga aturan-aturannya tetap ada. Aturan-aturan itu dimaksudkan supaya orang-orang yang terlibat interaksi dalam Zoom meeting ini itu menjalin hubungan yang sifatnya serasi dan harmonis. Karena hanya dengan hubungan yang serasi dan harmonis itu, tujuan bersama bisa kita capai. Misalnya kita hadir di pertemuan kuliah ini, tujuannya untuk belajar. Nah, tetapi kalau ada unsur-unsur atau ada anasir dalam ruang Zoom meeting ini, ada yang mengganggu, ada yang ribut misalnya, nah itu tentu mengganggu proses yang kita jalankan. Mengganggu keharmonisan dan keserasian yang harusnya tercipta itu tadi. Nah, kalau itu terganggu, maka tentu tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai. Nah, makanya manusia kemudian membutuhkan yang disebut dengan pranata. Jadi ada pranata sebagai aturan tingkah laku yang mengikat. Di dalam buku yang saya jelaskan tadi, pranata itu ada dua tujuannya. Ada pranata yang sifatnya ritual dan ada pranata yang sifatnya norma. Kalau pranata yang sifatnya ritual itu mengatur hubungan masyarakat dengan sesuatu yang ada di luar, dengan sesuatu yang ada di luar masyarakat itu sendiri. Berarti pranata yang bersifat eksternal. Nah, mungkin kita bisa contohkan di masyarakat yang, katakanlah masyarakat yang masih sederhana. Nah, di situ ada keyakinan-keyakinan bahwa untuk mencapai harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, ada lingkungan-lingkungan tertentu yang turut berpengaruh terhadap keserasian itu. Misalnya ada kepercayaan terhadap sesuatu yang transenden, terhadap sesuatu yang gaib. Jadi misalnya kalau di satu struktur masyarakat tertentu, panennya selalu gagal, itu mereka biasanya menghubungkan dengan sesuatu yang bekerja di luar kemampuan mereka. Jadi dari situ mereka akan mengatasinya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Atau misalnya di suatu komunitas, di daerah pesisir, kalau di suatu waktu ada nelayan yang dalam waktu berdekatan hilang, mungkin karena pengaruh gelombang, ombak, atau angin kencang, kemudian dia jatuh dari perahu. Kalau itu sering terjadi dalam waktu yang berdekatan, maka biasanya masyarakat dengan penghayatan-penghayatan tertentu terhadap sesuatu yang kemampuan di luar mereka, itu akan mengadakan ritual tertentu. Karena itu dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dengan alam, menjaga keharmonisan dengan semesta. Nah, tetapi ada juga pranata yang bersifat norma. Kalau kita bicara pranata yang bersifat norma, itu adalah pranata yang berkaitan dengan atau mengatur relasi antara individu-individu yang ada di dalam satu masyarakat. Jadi ini menyangkut relasi atau hubungan individu-individu yang ada di dalam masyarakat, yang sifatnya internal. Kalau tadi ritual itu, dia bersifat eksternal, sesuatu yang di luar masyarakat. Tapi kalau pranata yang bersifat norma, itu sudah menyangkut individu-individu, relasi antara individu yang ada di dalam satu kelompok tertentu. Nah, norma
biasanya terdiri atas perintah dan larangan. Jadi saya kembalikan supaya lebih mudah kita contohkan di dalam pertemuan virtual ini, dalam Zoom meeting seperti ini. Itu ada norma yang kita sepakati bersama. Norma tadi berisi misalnya perintah. Perintahnya apa? Bahwa semua mahasiswa yang ikut di dalam pertemuan Zoom ini diperintahkan atau diwajibkan untuk menyalakan, menghidupkan kameranya, supaya dosen bisa melihat mahasiswanya, mahasiswa bisa melihat dosennya, dan sesama mahasiswa juga bisa saling melihat, supaya kita ada interaksi. Jadi itu ada perintah bahwa kameranya harus on. Itu adalah norma. Nah, kemudian ada juga larangan. Larangannya apa? Kalau dosennya sementara memberikan penjelasan, atau temannya yang lain bertanya atau memberikan pendapatnya, maka yang lain diharap mematikan mic-nya, di-mute, supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Jadi dalam pertemuan seperti ini, karena kita sudah tidak bukan hanya satu orang, tetapi kita sudah menjadi satu kelompok, maka dengan sendirinya di situ muncul pranata yang mengatur kita. Nah, pranata yang dimaksud ini adalah pranata yang sifatnya norma, mengatur ketertiban dalam relasi antara individu-individu yang terlibat di dalam satu kelompok masyarakat. Jadi ada perintah untuk menyalakan mic, dengan tujuan itu tadi kita bisa dapat saling melihat, bisa saling berinteraksi, dan bisa saling mengenal. Nah, pada saat yang bersamaan ada juga norma yang sifatnya melarang. Yang dilarang itu adalah berbicara menyalakan mic ketika dosen atau teman Anda memberikan pendapat atau menerangkan sesuatu. Larangan itu juga dimaksudkan supaya pertemuan Zoom ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan tertib. Sehingga larangan dan perintah tadi itu tentu dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan harmonisasi antara kita semua yang terlibat di dalam Zoom meeting ini. Yang tujuan akhirnya adalah supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan baik, sehingga tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai. Jadi kira-kira contohnya seperti itu dalam skala pertemuan kita di Zoom meeting ini. Nah, tapi nanti bisa dikembangkan lebih jauh bahwa di dalam ilmu hukum kita sebut tadi norma terdiri atas perintah dan larangan. Nanti Anda akan pelajari bahwa perintah itu bisa diabaikan, dinegasikan. Itu nanti muncul yang disebut dengan dispensasi. Muncul yang disebut dengan dispensasi. Misalnya perintahnya nyalakan mic. Tapi Anda berada di satu tempat dengan jaringan internet yang tidak stabil, yang tidak maksimal, Anda beralasan menyampaikan ke dosennya bahwa Pak, daripada saya tidak ikut kuliah, lebih baik saya ikut kuliah, tapi mohon maaf, saya tidak bisa menjalankan perintah untuk menyalakan atau menghidupkan kamera saya. Karena jaringan internet di tempat saya kebetulan tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Nah, nanti dosennya di situ akan memberikan perkenan terhadap permintaan Anda tadi. Jadi larangan perintah tadi bisa disimpangi dengan diberikan dispensasi karena ada alasan yang rasional yang disampaikan oleh mahasiswa itu tadi. Demikian pula dengan menyalakan mic. Nah, Anda boleh menyalakan mic setelah diizinkan oleh dosen karena Anda ingin bertanya, butuh penjelasan, atau Anda ingin menyampaikan pendapat Anda tentang topik yang sedang kita bahas bersama, maka larangan tadi untuk menyalakan mic itu menjadi
dibolehkan melalui izin yang diberikan oleh dosen Anda. Silakan bertanya. Nah, kalau Anda bertanya, Anda akan menyalakan mic. Berarti di situ lahir yang namanya izin. Jadi norma, di situ ada perintah dan larangan. Perintah nanti bisa melahirkan dispensasi dan larangan bisa melahirkan izin. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan siapa yang menjadi penegak norma ini tadi, perintah dan larangan. Nah, biasanya dalam struktur masyarakat yang masih sederhana, maksudnya masih sederhana itu, salah satu kesederhanaan yang dimaksud itu jumlah orang di dalam kelompok itu masih kecil. Kalau jumlah orang dalam suatu kelompok masih kecil, bisa saling kenal mengenal, maka biasanya yang menegakkan atau tegaknya norma tadi yang berisi perintah dan larangan itu biasanya dilakukan secara sukarela oleh individu-individu yang ada di dalam satu kelompok. Misalnya di satu kampung ada pengumuman bahwa besok hari Minggu atau hari Sabtu kita akan kerja bakti membersihkan di depan rumah masing-masing. Nah, biasanya kalau di kampung di mana masyarakatnya masih relatif tidak terlalu banyak, ramai, orang saling mengenal di situ, maka tidak perlu ada otoritas khusus yang mengawasi pelaksanaan kerja bakti itu. Secara sadar, secara sukarela pada hari yang ditentukan, pada waktu yang sudah ditetapkan bersama, masyarakat akan keluar rumah untuk melakukan pembersihan di rumah masing-masing. Tanpa perlu ada otoritas tertentu yang memaksakan bahwa Anda harus keluar rumah membersihkan, kalau tidak keluar rumah maka akan ada sanksinya. Tapi masyarakat secara sadar membersihkan di rumah masing-masing pada hari yang ditentukan dan pada waktu yang ditentukan itu. Tanpa sanksi. Nah, kenapa seperti itu? Karena di situ yang muncul adalah sanksi sosial. Masyarakat, warga yang tidak keluar rumah, itu cenderung akan merasa malu terhadap tetangganya. Kalau yang lain semua sudah keluar rumah membersihkan di halaman rumah masing-masing, tetapi dia sendiri ada di dalam rumah dan tidak keluar, itu dia akan merasa malu. Dan rasa malu itu sebetulnya adalah sanksi, tapi bukan sanksi hukum. Ini adalah sanksi sosial yang lahir dari kesadaran hukum masyarakat itu. Jadi tidak perlu ada otoritas yang menegakkan norma tadi, yang memaksakan supaya perintah dilaksanakan dan larangan tidak dilanggar. Nah, tetapi dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, masyarakat yang semakin jumlah individu dalam satu kelompok itu semakin banyak, semakin beragam, maka tentu kepentingan, kehendak, selera, aspirasi dari masing-masing individu itu juga bervariasi, beragam, atau berbeda-beda. Nah, sehingga yang satu punya keinginan yang berbeda dengan individu yang lainnya. Nah, sehingga untuk menciptakan tadi tertib kehidupan bersama, biasanya kesadaran hukum yang sifatnya sukarela itu sudah tidak terlalu efektif karena banyaknya kepentingan, banyaknya aspirasi, kehendak dan selera yang berbeda-beda tadi. Nah, maka disitulah kadang-kadang dibutuhkan sebuah otoritas formal untuk menegakkan norma itu, baik yang sifatnya perintah maupun yang sifatnya melarang. Otoritas formal itu biasanya ada di tangan pemerintah. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Tentu apa yang saya sampaikan tidak sempurna, maka saya harapkan saudara-saudara bisa membaca literatur yang saya sampaikan di awal, supaya Anda bisa lebih mendalami dan bisa memadukannya dengan literatur-literatur yang lain, termasuk juga mengakses kuliah-kuliah yang dilakukan oleh sejawat dosen yang mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum, baik yang ada di Fakultas Hukum,
Universitas Tadulako maupun sejawat atau kolega dosen dari berbagai fakultas hukum yang ada di Indonesia. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain dengan materi yang berbeda.